Meski digelar secara sederhana, lewat acara peresmian posko pemenangan Jokowi Ma'ruf di Kecamatan Boyolango, Tulungagung, sekaligus refleksi Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Pahlawan ini. Ketiga Serikandi caleg DPRD dari fraksi PDI Perjuangan mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling menghargai perbedaan demi keteguhan NKRI dan memahami apa yang terkandung dalam kegiatan refleksi Sumpah Pemuda. Kita memperingati refleksi Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Pahlawan, termasuk peresmian posko pemenangan Jokowi K. Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019 agar di dalam pelaksanaannya pemenangannya itu selalu narasi-narasi yang dibangun itu adalah narasi-narasi kebangsaan. Jadi kami ingin Jokowi Ma'ruf Amin menang dengan semakin memperkuat dan merawat kebangsaan kita sehingga Indonesia terus jaya, Indonesia NKRI terus ada dan semakin berjaya sebagai bangsa yang unggul di dalam dunia. Saya ingin mengingatkan ya bahwa kita ini Indonesia Raya ini terdiri dari suku bangsanya itu luar biasa. Ada 1.340 suku bangsa. Yang hadir di sini mungkin hanya mewakili sedikit dari seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada teman-teman Marhen, ada teman-teman NU, ada teman-teman mungkin dari teman-teman kelompok agama lain, Katolik, Kristen maupun yang Hindu-Buddha, itu hanya sebagian kecil. Nah, suku bangsa kita itu banyak sekali. Kemudian terdiri dari 17.508 kepulauan. Jadi kita terpencar-pencar. Kemudian juga bahasanya kita punya 741 bahasa. Kemudian luas wilayah kita itu besar sekali, 5 juta kilometer. 5 juta kilometer lebih. Artinya apa yang terjadi, apa yang kita yang kita pahami sekarang dengan karakteristik bangsa kita seperti itu juga dipikirkan oleh bapak bangsa kita ya, sehingga kita bisa merdeka itu kita punya negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya lagu Indonesia Raya, kita punya Pancasila ya karena apa? Karena kita menyatukan dari ribuan tadi yang berbeda-beda tadi, sehingga ini menjadi satu keharusan ya. Sehingga kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang ingin ya ideologinya itu menjadi salah satu ideologi di sini, maka itu melanggar atau itu sudah istilahnya apa yang sudah dicita-citakan dahulu oleh bapak bangsa kita, yang itu Indonesia itu ada, dan itu kalau itu nanti dilanggar maka NKRI akan hilang. Kampanye-kampanye yang kita bangun adalah kampanye-kampanye yang merajut kebangsaan. Jangan yang pecah belah, jangan yang hoax, jangan fitnah-fitnah, karena nanti itu resikonya bukan hanya kalah menang di dalam pileg, dalam pilpres pileg, tapi resikonya adalah hancur lebur negara kita. Jadi resikonya luar biasa, sehingga kita harus hati-hati bagaimana menyikapi itu, terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu biasanya ada WA segala macam hoax dan sebagainya, kemudian ditelan mentah-mentah seolah-olah itu benar, padahal itu hoax gitu ya. Jadi ada fitnah segala macam yang katanya Pak Jokowi PKI, katanya ini terutama yang sering disasar Bu Eva inilah, itu adalah hoax ya. Jadi kalau misalnya ada berita-berita jangan langsung di share ke temannya, belum tentu berita itu benar. Nah ini sehingga jangan sampai seperti Surabaya bom meletus ke mana lagi itu ya, karena itu adalah bagian karena kita tidak sensitif, kita tidak peduli, kita tidak memberikan pendidikan kepada keluarga kita tentang toleransi, tentang kebangsaan ya, tentang Pancasila, sehingga akhirnya kemudian ideologi yang dari lain ancaman-ancaman yang ingin mendapatkan keuntungan dari bangsa kita, itulah yang nantinya menang. Mungkin itu dari saya harap semangat kebangsaan terus dan kita menangkan Jokowi Ma'ruf Amin dengan merajut kebangsaan, jangan pakai strategi-strategi fitnah, hoax dan pecah belah.
itu dari Hal saya. senada juga disampaikan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Boyolangu yang turut mengajak semua kalangan masyarakat memahami kegiatan refleksi Sumpah Pemuda ini. Sesuai dengan bidang kita masing-masing, mari kita berjuang bersama supaya NKRI itu tetap berdiri dengan tegak. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati untuk PDI Perjuangan. Sehingga mari kita nanti saling gotong royong, kita selalu bergandengan tangan, kita bahu-membahu untuk memenangkan PDI Perjuangan. Karena apapun Bapak sekalian, kalau kita menang secara nasional, maka gerakan nasionalis, maka kelompok-kelompok kita ini akan menjadi eksis untuk menegakkan NKRI. Tapi kalau dipegang oleh di luar orang nasionalis, maka bisa menjadi bahaya negara kita. Karena itu, wujud refleksi kita dengan Sumpah Pemuda adalah kita tanamkan jiwa nasionalis di hati kita, kita wujudkan dalam gerakan sehari-hari melalui tugas dan fungsi kita dan pekerjaan kita masing-masing. Mari kita mengabdi dengan sungguh-sungguh untuk itu. Bagi saya Sumpah Pemuda ini momen yang kita gembira ya, karena kita tadi ada angka misalkan ada 1.700 suku, 700 bahasa, dan seterusnya. Yang kita mempunyai bakat dan potensi untuk pecah seperti Yugoslavia, seperti Rusia, dan seterusnya. Tapi ternyata kita bisa utuh karena kita mewarisi atau punya DNA untuk bersatu ya. Mulai dari Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dijadikan konsep modern dalam berbangsa dan bernegara menjadi Pancasila, dan kemudian ini dikuatkan karena modalitas kita Sumpah Pemuda. Jadi kita ingin Indonesia tetap seperti saat ini, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kalau ada kelompok yang menginginkan yang lain maka perlu ditertibkan.